Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang komponen elektronika beserta jenis-jenisnya seperti resistor, kapasitor, relay, dan lain sebagainya. Nah, komponen elektronika adalah sebuah peralatan yang biasanya dikemas dalam bentuk diskret, yang dimana diskret tersebut terhubung dengan dua atau lebih terminal penghubung. Terminal tersebut menjadi elemen dasar untuk membentuk suatu rangkaian elektronika. Komponen elektronika berupa sebuah alat yang terdiri dari benda yang menjadi bagian atau pendukung suatu rangkaian elektronika. Komponen tersebut dapat bekerja sesuai dengan kebutuhannya. Komponen elektronika ini bertujuan untuk digunakan dalam peralatan rumah tangga seperti televisi, komputer, dan perangkat audio. Sistem komunikasi digunakan dalam perangkat komunikasi nirkabel, radio, dan sistem jaringan. Otomasi dan kontrol diterapkan dalam sistem kendali otomatis seperti pengatur suhu dan sistem keamanan. Teori dasar memahami prinsip dasar dari setiap komponen, termasuk fungsi dan karakteristik listriknya. Pengujian praktis melakukan eksperimen untuk menguji perilaku komponen di bawah kondisi yang berbeda, menggunakan alat seperti multimeter dan osiloskop. Analisis rangkaian yaitu mempelajari bagaimana komponen berinteraksi dalam rangkaian, termasuk penggunaan hukum Ohm dan Kirchhoff untuk analisisnya. Nah, komponen elektronika yang pertama adalah resistor. Resistor adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi aliran listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian elektronika. Resistor termasuk komponen pasif pada rangkaian elektronika. Sebagai fungsi, resistor yang sesuai dengan namanya bersifat resistif, yang termasuk salah satu komponen elektronika dalam kategori komponen pasif. Satuan atau nilai resistansi suatu resistor disebut ohm dan dilambangkan dengan simbol omega. Berikut adalah gambar simbol, nama komponen, gambar simbol, dan bagian dari sebuah resistor yang tertera pada monitor. Selanjutnya untuk jenis-jenis resistor. Yang pertama itu ada resistor kawat atau wire wound resistor. Resistor kawat adalah resistor yang dibuat dengan bahan kawat yang dililitkan, sehingga nilai resistansi resistor ditentukan dari panjangnya kawat yang telah dililitkan. Resistor jenis ini pada umumnya dibuat dengan kapasitas daya. Yang kedua, resistor arang atau karbon resistor. Resistor arang merupakan resistor yang dibuat dengan bahan utama batang arang atau karbon. Resistor karbon ini merupakan resistor yang banyak digunakan dan banyak diperjualbelikan. Di pasaran, resistor jenis ini dapat kita jumpai dengan kapasitas daya 1/16 watt, 1/8 watt, 1/2 watt, 1 watt, 2 watt, dan 3 watt. Ketiga, resistor oksida logam atau metal film resistor. Resistor oksida logam atau lebih dikenal dengan nama resistor metal film merupakan resistor yang dibuat dengan bahan utama oksida logam yang memiliki karakteristik lebih baik. Resistor metal film ini dapat ditemui dengan nilai toleransi 1% hingga 2% bentuk fisik dari resistor. Selanjutnya kapasitor. Kapasitor merupakan komponen elektronika yang terdiri dari dua pelat konduktor yang pada umumnya adalah terbuat dari logam dan sebuah isolator di antara pelat tersebut sebagai pemisah. Isolator tersebut disebut juga dengan dielektrika. Bahan dielektrika tersebut dapat mempengaruhi nilai dari kapasitansi kapasitor. Selanjutnya untuk jenis-jenis kapasitor, yang pertama kapasitor keramik. Bentuknya yang ada bulat tipis, ada yang persegi 4, berwarna merah, hijau, coklat, dan lain-lain. Untuk nilainya sendiri biasanya memiliki kapasitansi kecil yaitu dari 1 picofarad sampai 0,1 mikrofarad.
Namun rating tegangannya sangat rendah pada mainboard PC atau personal komputer atau TV LCD. Komponen ini banyak sekali digunakan dan berbentuk SMD atau Surface Mount Technology. 2. Kapasitor polistar. Bentuk fisik kapasitor polistar ini adalah kotak dan tidak ada politarisnya. Range nilai cukup bervariasi, namun umumnya dalam kapasitas yang jelas dan penggunaan tegangan yang rendah. Karena toleransinya yang cukup besar, maka biasanya tidak digunakan pada rangkaian frekuensi tinggi atau pada rangkaian dengan arus listrik yang besar. Tetapi kapasitor polistar ini juga diterapkan pada rangkaian power supply. Selanjutnya, kapasitor mika. Bahan isolator kapasitor mika ini menggunakan mika dan penggunaannya biasanya pada rangkaian RF atau frekuensi tinggi. Fungsi kapasitor mika lainnya adalah selain sebagai osilator RF, juga sebagai filter, coupling atau decoupling. 4. Kapasitor elektrolit. Kapasitor elektrolit disebut juga dengan kapasitor elko atau elektrolit kapasitor, yaitu jenis kapasitor yang banyak digunakan dan umumnya berbentuk tabung. Dalam pemasangannya harus hati-hati karena memiliki politaris positif dan politaris negatif. 5. Kapasitor kertas. Kapasitor kertas tersusun atas 2 lembar kertas timah atau perak, panjang sebagai konduktor yang digulung pada sebuah silinder yang diantaranya disisipi kertas tipis sebagai dielektrik. Kapasitor kertas ini sering disebut juga kapasitor feeder, dan bahan isolator kapasitor tersebut berisi lapisan kertas. Akhir ada kapasitor tantalum, yaitu jenis kapasitor yang banyak digunakan karena memberikan range kapasitor yang bervariasi serta toleransi yang baik sehingga banyak digunakan pada mainboard PC atau personal komputer, laptop atau pada modul handphone. Berikut ini ada tabel konstanta dengan simbol K, yaitu yang pertama ada udara vakum sama dengan K sama dengan 1. Yang kedua aluminium oksida, yaitu K sama dengan 8. Keramik disimbolkan sebagai K sama dengan 100 sampai 1000. Gelas disimbolkan sebagai K sama dengan 8. Polietilene sama dengan K sama dengan 3. Relay adalah suatu alat yang bekerja berdasarkan elektromagnetik untuk menggerakkan sejumlah kontraktor yang tersusun atau sebuah saklar elektronis yang dapat dikendalikan dari rangkaian elektronik lainnya dengan memanfaatkan tenaga listrik sebagai sumbernya. A akan tertutup atau menyala atau terbuka karena efek induksi magnet yang dihasilkan kumparan atau induktor. Ketika dialiri arus listrik berbeda dengan saklar penggeraknya, maka dilakukan manual tanpa perlu arus listrik. Selanjutnya untuk prinsip dasar relay. Relay mempunyai peran penting dalam sebuah sistem rangkaian elektronika dan rangkaian listrik untuk menggerakkan sebuah perangkat yang memerlukan arus besar tanpa terhubung langsung dengan perangkat pengendali yang mempunyai arus kecil. Dengan demikian, relay dapat berfungsi sebagai pengaman, dan relay adalah sebuah saklar yang dikendalikan oleh arus. Selanjutnya untuk kesimpulan dari komponen elektronika, yang pertama itu fungsi dan tipe. Komponen elektronika seperti resistor, kapasitor, induktor, dioda, dan transistor memiliki fungsi spesifik dalam rangkaian, seperti mengatur arus, menyimpan energi, atau menguatkan sinyal. Yang kedua, interaksi. Komponen-komponen ini berinteraksi satu sama lain dalam rangkaian untuk menghasilkan kinerja yang diinginkan, baik dalam sistem analog maupun digital. Yang ketiga yaitu aplikasi. Komponen elektronika digunakan dalam berbagai aplikasi, dari perangkat sederhana seperti lampu dan radio, hingga sistem kompleks seperti komputer dan telekomunikasi. Baiklah, sekian penjelasan materi tentang komponen elektronika dan jenis-jenisnya. Semoga penjelasan saya pada video kali ini dapat dipahami dan dimengerti.
saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.